Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Yohanes Pangestu dengan NIM 22115316. Oke teman-teman, kali ini di video saya kali ini saya ingin menjelaskan mengenai Proteus, tetap menggunakan Proteus. Kita lanjut dari materi kemarin. Kalau kemarin kita hanya menggunakan chip Apnega 32, kali ini kita menggunakan chip baru. Chip ini namanya ialah chip 4511. Nah, kalau kita mau mengambil chip ini, kita juga bisa langsung saja di bagian komponen mode, bagian P ini kita ketikkan saja 4511. Nah, makanya nanti pilih yang tanpa IEC ya teman-teman. Lalu kita pilih OK. Karena saya sudah, jadi saya next saja. Nah, setelah itu item lain yang kita butuhkan tentunya adalah Apnega 32. Apnega 32 kita bisa ambil seperti cara yang telah saya jelaskan. Ya, 32. Nanti pilih langsung Nah, Apnega 32 teman-teman tinggal pilih saja. Lalu item lain yang kita butuhkan ialah 7 segmen Comcat ya teman-teman. Jadi lampu ini bisa kita ambil di lampu digital, lebih tepatnya kita ambil di sini. Tekan saja 7 segmen Comcat. Nanti teman-teman bisa pilih warna blue atau green ya teman-teman. Karena saya sudah memilih, jadi saya next saja. Lalu item selanjutnya jangan lupa terminal. Nah, dalam terminal ini kita perlu 2 terminal. Yang pertama ialah terminal power ini. Kita bisa ambil di bagian terminal mode, lalu kita pilih terminal power. Dan yang kedua ialah terminal ground. Nah, kita juga bisa ambil terminal ground ini seperti biasa pada terminals, dan kita klik saja ground, nanti akan muncul. Nah, oke, setelah semua item yang kita perlukan sudah tersedia, saya ingin menjelaskan dahulu tujuan utama kita mengoding adalah supaya lampu ini, indikator lampu ini menunjukkan NIM saya, yaitu 22115316 dengan jeda mati untuk angka yang sama. Nah, kita lihat dulu untuk outputnya 2222, lalu 1 mati, 1 lagi, 5316. Nah, untuk mendapatkan codingan seperti ini, kita langsung lari saja ke bagian CV AVR seperti biasa. Oke, pada CV AVR ini seperti biasa kita harus masukkan include delay ya teman-teman ya. Lalu pada bagian voidnya ada perubahan sedikit karena kita menggunakan chip dari 4511 tadi, maka pada bagian voidnya kita ubah jadi DDRC 0xF. Kenapa di sini F-nya cuma 1? Karena kita hanya menggunakan tadi ya teman-teman, 1 lampu 7 segmen. Kalau kita hanya menggunakan 1, maka bagian F-nya kita buat 1 saja. Kalau kita nanti ada 2 lampu, maka FF ya teman-teman. Sama halnya dengan yang port C, jadinya 00. Tapi karena kita 1 lampu, maka kita hanya menggunakan 1 saja. Nah, kemudian setelah teman-teman ikutin ini, oke, langsung saja pada bagian codingnya, pada bagian while ini, teman-teman jangan salah fokus dengan apa yang saya komen, karena ini codingan saya yang sebelumnya saya coba-coba. Nah, teman-teman fokus ke bagian codingan saya yang tidak dikomen ini ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa lihat pada bagian port C, kenapa di sini binernya hanya 4? Ada yang bisa jawab? Ya, karena kita hanya menggunakan 1 lampu 7 segmen, makanya hanya 4. Ketika kita menggunakan 2 lampu segmen, kita membutuhkan 8. Kenapa 4? Karena kita tadi juga menggunakan chip tambahan, yaitu 4511, makanya kita hanya menggunakan 4 biner di bagian belakang ya teman-teman ya. Nah, seperti biasa untuk menghidupkan 2, mohon maaf karena NIM saya tulis dulu, NIM saya adalah 22115316. Nah, maka
karena NIM saya 2211 22 untuk mendapatkan angka 2, maka binernya tentunya adalah 01 teman-teman ya. Seperti biasa biner itu 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 1 sama dengan 2, makanya kita menggunakan 0100. Nah kemudian kita buat delay MS-nya standar aja 500. Lalu pada bagian port C, setelah codingan 2 ini kita ingin membuat mati lampunya, maka kita menggunakan port C sama dengan 0xf. Tujuannya buat apa? Setelah dia memunculkan angka 2, nanti digital 7 segment tadi, lampu tadi akan mati dulu supaya ada jeda untuk 2 berikutnya. Nah setelah kita buat codingan 2 codingan matinya, off-nya, maka lanjut lagi ke angka selanjutnya yaitu 2 lagi teman-teman. Makanya di sini tetap binernya sama dengan yang atas teman-teman, hanya dipisahkan oleh digital off-nya saja ya teman-teman. Nah selanjutnya kita buat juga digital off supaya nanti ada jeda antara 2 dan 1 untuk menuju ke angka 1. Nah untuk mendapatkan angka 1 ya seperti biasa teman-teman, kita binernya dari 1 itu adalah 2 pangkat 0, tapi itu harus bernilai true, makanya yang di bagian biner akhirnya kita buat 1 supaya 2 pangkat 0 sama dengan 1. Nah oke. Lalu delaynya kita sama buat 500 juga, dan selanjutnya kita buat port C-nya juga off setelah memunculkan angka 1. Tujuannya buat apa? Supaya membuat ada jeda antara 1, ini kan NIM saya adalah 11, maka supaya ada jeda untuk memunculkan 1 lagi, kita buat port C sama dengan off. Kita buat sama delaynya 500, dan untuk memunculkan 1 lagi sama seperti yang di atas ini, binernya 1000B0 ya teman-teman. Lalu port C delay kita buat 500 second, dan selanjutnya port C kita buat off supaya apa? Supaya ada jeda dengan 5 ya teman-teman. Tadi kan NIM saya setelah 1 lalu 5, supaya ada jeda maka kita buat port C sama dengan off. Begitu seterusnya untuk mendapatkan angka 5, maka codingan kita ialah berarti untuk mendapatkan angka 5 adalah 4 ditambah 1 teman-teman. Makanya di sini satunya bagian 2 pangkat 0 kita buat true, dan 2 pangkat 1 kita buat off, sedangkan 2 pangkat 2 kita buat true. Tujuannya apa? 2 pangkat 2 kan 4 ditambah 2 pangkat 0 kan 1, 4 tambah 1 sama dengan 5. Nah sama halnya kita buat port CF off, lalu codingan angka selanjutnya ialah 53. Maka untuk munculkan angka 3 ialah pada bagian 2 pangkat 0 kita buat true 1, dan 2 pangkat 1 kita buat true juga 1, sehingga 2 pangkat 1 2 ditambah 2 pangkat 0 1 sama dengan 3. Lalu selanjutnya 5316 untuk munculkan angka 1 sama teman-teman, seperti yang di atas tadi, kita buat 2 pangkat 0 nya menjadi true ya teman-teman ya. Lalu 5316, nah untuk munculkan angka 6 ini berarti harus 4 ditambah 2, makanya nilai 2 pangkat 1 dan 2 pangkat 2 harus bernilai true, sehingga di sini saya membuat 1 ya teman-teman. Untuk bagian delay dan port C nya sama, disamaratakan kita buat off semua teman-teman ya. Nah setelah codingannya jadi, langsung saja kita kembali ke protisnya. Lalu jangan lupa pada bagian atmega-nya kita hubungkan dengan codingan yang tadi kita telah buat seperti yang sebelumnya saya jelaskan. Dan untuk clock frekuensinya kita buat 8 juta standar aja teman-teman ya. Lalu setelah jadi langsung saja kita jalankan teman-teman. Maka nanti 2 mati, lalu 2 lagi mati, 1 mati, 1 mati, 5 mati, 3 mati, 1 mati, 6. Nah itu dia penjelasan saya mengenai kombinasi antara chip Atmega 32 dan 4511 ketika dihubungkan. Nah nantinya ketika teman-teman ingin membuat sebuah hardware berupa hardware, nah teman-teman bisa tidak menggunakan Atmega 32, hanya menggunakan chip yang 4511. Nah nanti biasanya standarnya alat-alat yang akan teman-teman gunakan itu ialah logic state. Logic state itu bentuknya seperti apa? Saya jelaskan sedikit saja. Logic state itu bentuknya seperti ini teman-teman, dan kita juga memerlukan yang namanya button untuk on off nya nanti. Nah logic state ini dia akan hanya bernilai true dan false, artinya bernilai 1 dan 0 ya teman-teman ya. Nah nantinya logic state ini akan dihubungkan ke masing-masing line dari chip 4511 ini, dimana misalnya kita taruh logic state ini di sini ya teman-teman. Nah nanti
Ini yang ini kita abain dulu teman-teman, yang Atmega kita abain dulu. Nah, kita berarti perlu 4 logic state. Nah, sama halnya dengan biner tadi, ketika dia bernilai true maka dia akan menyalakan lampunya ya teman-teman. Nah, untuk on off ini juga tombolnya berfungsi untuk mengalirkan arus ya teman-teman ya. Ketika dia dipencet maka nanti dia akan hidup ya teman-teman. Nah, itu dia penjelasan singkat saya mengenai kombinasi antara Atmega 32 dan juga chip dari 4511 ini. Nah, jika teman-teman ingin mendalami lebih lagi tentang chip 4511 ini, tunggu video saya selanjutnya ya teman-teman ya. Oke, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. See you, bye bye.